Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Biologi A 2019 akan mempresentasikan materi mengenai pendekatan inovatif dan penerapannya dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ade Suryanda, Magister Sains. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yodilia Syarani dan teman-teman saya yaitu Alifa Alia Aurora, Fadila Nur Anfa, Salsabila Tasyari, dan Salwa Nabila. Topik yang akan dibahas hari ini yang pertama adalah quantum teaching, lalu active learning, cooperative learning, scientific learning, project-based learning, problem-based learning, integrated learning, e-learning, dan yang terakhir discovery learning. Yang pertama, kami akan membahas quantum teaching. Latar belakang munculnya quantum teaching. Quantum teaching dikembangkan oleh Dr. Georgi Lozanov, seorang pendidik berkebangsaan Bulgaria yang berawal dari upaya Georgi yang bereksperimen dengan suggestologi atau suggestopedia. Prinsipnya adalah sugesti dapat dan pasti mempengaruhi hasil situasi belajar, dan setiap detail apapun memberikan sugesti positif maupun sugesti negatif. Pengertian quantum teaching. Menurut Deporter tahun 2005, kuantum adalah interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Quantum teaching adalah orkestrasi bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan sekitar momen belajar. Interaksi-interaksi ini mencakup unsur-unsur untuk belajar efektif yang mempengaruhi kesuksesan siswa. Interaksi ini mengubah kemampuan dan bakat alamiah siswa menjadi lebih baik yang akan bermanfaat bagi mereka sendiri dan orang lain. Dalam quantum teaching, terdapat istilah dan asas utama yang menyatakan bahwa bawalah dunia mereka ke dunia kita dan hantarlah dunia kita ke dunia mereka. Hal ini menunjukkan betapa pengajaran dengan quantum teaching ini tidak hanya menawarkan materi yang mesti dipelajari siswa, melainkan dengan diajarkan bagaimana menciptakan hubungan emosional yang baik ketika belajar. Persamaan quantum teaching ini diibaratkan mengikuti konsep fisika kuantum, yaitu energi sama dengan massa dikali dengan interaksi dikuadratkan. Pelajaran quantum teaching memiliki prinsip-prinsip yang perlu diterapkan agar tujuan pembelajaran tercapai. Menurut Deporter, dalam Rianto tahun 2010, prinsip-prinsip quantum teaching adalah sebagai struktur dasar dari belajar. Prinsip-prinsip ini adalah segalanya berbicara, kedua segalanya bertujuan, yang ketiga pengalaman sebelum pemberian nama, yang keempat akui setiap usaha, dan yang terakhir jika layak dipelajari, layak pula dirayakan. Selain suasana dan kegiatan belajar mengajar, banyak faktor lain yang ditawarkan dalam quantum teaching yang dapat mendukung suksesnya belajar mengajar, seperti sifat-sifat guru, komunikasi, memanfaatkan peta pikiran. Dalam pelaksanaannya, quantum teaching melakukan langkah-langkah pengajaran dengan 6 langkah yang tercermin dalam istilah tandur, yaitu tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan. Beberapa petunjuk yang setidaknya mampu untuk dijadikan pedoman bagi seorang guru untuk menerapkan quantum teaching dalam ruang kelas, seperti guru wajib memberi keteladanan, dan seterusnya. Bisa dilihat ya pada PPT. Model quantum teaching memiliki kelebihan dan kekurangan sebagaimana berikut. Menurut Sunandar tahun 2012 menyatakan kelebihan dan kekurangan model quantum sebagai berikut. Yang pertama itu kelebihan. Ada selalu berpusat pada apa yang masuk akal bagi siswa, menumbuhkan dan menimbulkan antusiasme siswa, dan seterusnya. Kekurangan quantum teaching. Yang pertama, memerlukan persiapan yang matang bagi guru dan lingkungan yang mendukung. Yang kedua, memerlukan fasilitas yang memadai. Dan yang ketiga keempat bisa dilihat pada PPT ya. Yang kedua, kami akan membahas active learning. Latar belakang munculnya active learning. Seperti yang kita ketahui, menurut Mulyasa tahun 2003, pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam interaksi tersebut, banyak faktor yang mempengaruhinya. Pembelajaran active learning merupakan suatu pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata. Menurut Yulailawati dalam Panen tahun 2001, active learning, belajar aktif, merupakan suatu pendekatan dalam pengelolaan sistem pembelajaran melalui cara-cara belajar yang aktif menuju belajar yang mandiri. Kemampuan belajar mandiri ini merupakan tujuan akhir dari pembelajaran aktif. Kegiatan pembelajaran mesti dirancang dengan baik agar bermakna bagi peserta didik. Belajar yang bermakna terjadi bila peserta didik mampu memutuskan apa yang akan dipelajari dan bagaimana cara mempelajarinya. Karakteristik model pembelajaran active learning, menurut Bonwell tahun 1995, pembelajaran aktif memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, penekanan proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh pengajar,
melainkan pada pengembangan keterampilan pemikiran analitis dan kritis terhadap topik atau permasalahan yang akan dibahas, dan seterusnya. Bisa dilihat pada PPT ya. Di samping karakteristik, pada penjelasan sebelumnya, proses pembelajaran aktif memungkinkan diperolehnya beberapa hal, seperti interaksi yang timbul selama proses pembelajaran akan menimbulkan positif interdependence, dan seterusnya. Bisa dilihat pada PPT ya. Unsur-unsur yang terdapat pada pembelajaran siswa aktif beserta dimensinya yaitu aktivitas belajar peserta didik, aktivitas guru mengajar, program belajar, suasana belajar mengajar, sarana belajar. Mengapa active learning? Dalam kegiatan pembelajaran peserta didik dituntut untuk lebih dari sekedar mendengarkan. Peserta didik harus membaca, menulis, berdiskusi, atau terlibat dalam pemecahan masalah. Untuk terlibat secara aktif, peserta didik harus terlibat dalam kegiatan berpikir yang lebih tinggi, seperti menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Untuk itu, active learning harus dipilih sebagai pendekatan agar peserta didik dapat melakukan kegiatan-kegiatan belajar serta memikirkan apa yang dilakukannya untuk belajar. Menurut Panen tahun 2001, active learning merupakan pendekatan di mana dengannya diharapkan peserta didik akan lebih mampu mengenal dan mengembangkan kapasitas belajar dan potensi yang dimilikinya. Agar belajar aktif dapat terlaksana, maka pendidik sebaiknya bekerja secara profesional, mengajar dengan sistematis dan berdasarkan prinsip pembelajaran yang efektif dan efisien. Bagaimana menerapkan active learning? Menurut Jackson tahun 2006 menyebutkan langkah-langkah untuk melaksanakan pendekatan active learning, seperti menghadirkan konsep umum dalam kelompok belajar dan seterusnya. Bisa dilihat di PPT ya. Keuntungan dari active learning seperti peserta didik lebih termotivasi, mempunyai lingkungan yang aman, partisipasi oleh seluruh kelompok belajar, dan seterusnya. Bisa dilihat pada PPT ya. Sedangkan kelemahan dari penerapan pendekatan active learning seperti keterbatasan waktu, kemungkinan bertambahnya waktu untuk persiapan, dan seterusnya. Ada beberapa fungsi dari penggunaan metode pembelajaran aktif dalam proses pembelajaran, yaitu membekali peserta didik dengan kecakapan yang sesuai dengan lingkungan hidup dan kebutuhan peserta didik. Kemudian ada cooperative learning. Cooperative learning atau pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran yang di dalamnya menuntut kerjasama dan ditandai dengan struktur tugas, tujuan, dan reward yang kooperatif. Siswa dalam situasi pembelajaran kooperatif didorong serta dituntut untuk mengerjakan tugas yang sama secara bersama-sama dan juga harus mengkoordinasikan usahanya untuk menyelesaikan tugas itu. Kemudian ada pun tujuan pembelajarannya. Yang pertama ada peserta didik dapat mengetahui pengertian konsep landasan berpikir dan prinsip cooperative learning. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan model belajar kooperatif. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan pendekatan inovatif dalam pembelajaran. Belajar kooperatif dapat dipandang sebagai suatu strategi pembelajaran yang menekankan kegiatan belajar peserta didik dalam tim. Kemudian ada 3 konsep yang melandasi metode kooperatif. Yang pertama ada team reward, yang kedua ada individual accountability, yang ketiga ada equal opportunities for success. Kemudian ada pendekatan kooperatif pembelajaran menganut 5 prinsip, yaitu yang pertama ada ketergantungan positif, yang kedua ada tanggung jawab perseorangan, yang ketiga ada interaksi tatap muka, yang keempat ada komunikasi antar anggota, dan yang kelima ada evaluasi proses secara kelompok. Kemudian ada pun model belajar kooperatif. Yang pertama ini ada model STATS, adalah kepanjangan dari Student Team Achievement Division. STATS merupakan model belajar kooperatif yang paling sederhana dan mudah dilaksanakan terutama bagi guru yang baru menerapkan pembelajaran kooperatif. Yang kedua ada Jigsaw 2. Yang pertama, siswa secara individu maupun kelompok mengkaji bahan ajar. Yang kedua, dibentuk kelompok ahli untuk diskusi pendalaman materi bahan ajar yang dibaca. Yang ketiga, kembali ke kelompok asal, kemudian siswa menjadi tutor terhadap satu sama lain. Terjadi pembentukan pengetahuan secara berkelompok. Yang keempat, ada tes atau kuis untuk mengukur kemampuan siswa secara individual. Dan yang kelima, diskusi terbuka, kemudian guru memberikan penguatan. Kemudian yang ketiga ada TGT, yaitu Teams Games Group. Yang pertama ini dalam identifikasinya
masalah siswa dan guru mencoba mengajukan masalah atau kasus yang berkaitan dengan materi atau konsep yang sudah dipelajari dalam pertemuan sebelumnya atau melalui tugas membaca di rumah. Yang kedua ada masalah dipecahkan dalam kelompok, dan yang ketiga untuk mengukur kemampuan siswa dilakukan kuis. Kemudian manfaatnya yaitu terjadi dinamika sosial karena memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berinteraksi dengan teman satu tim. Yang kedua ada belajar kooperatif dapat diterapkan untuk berbagai materi ajar dan seterusnya. Kemudian ada keterbatasan. Yang pertama, salah satunya memerlukan waktu yang cukup bagi setiap peserta didik untuk bekerja dalam tim dan seterusnya. Kemudian ada scientific learning. Ini menurut Nur dalam Ibrahim 2010, model pembelajaran scientific learning adalah model pembelajaran untuk mendapatkan pengetahuan melalui dua jalur, yaitu jalur akal atau nalar dan jalur pengamatan. Kemudian model pembelajaran scientific learning ini yang pertama ada ranah pengetahuan atau kognitif, yang kedua ada ranah sikap atau afektif, yang ketiga ada ranah keterampilan psikomotor. Kemudian keunggulan model pembelajaran scientific learning ini yang pertama meningkatkan kemampuan intelek peserta didik, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi dan seterusnya. Dan kemudian kelemahan model pembelajaran scientific learning ini yang pertama, apabila materi pembelajaran kurang terfokus dan terlalu luas, pengetahuan yang didapatkan peserta didik kurang mendalam dan seterusnya. Selanjutnya yaitu Project Based Learning. Project Based Learning merupakan metode pembelajaran yang menggunakan kegiatan sebagai media. Nah, menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam menghimpun dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Terdapat fungsi project-based learning, yaitu dirancang untuk memecahkan permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam menginvestigasi dan memahaminya. Lalu, mengingat bahwa tiap masing-masing peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda, maka pembelajaran berbasis proyek ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggali materi, cara belajar peserta didik masing-masing, dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. Lalu, terdapat dua proses project-based learning, yaitu pertama memunculkan pertanyaan penuntun atau a guiding questions yang biasanya dituturkan oleh pengajar, lalu membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Lalu, pada saat pertanyaan terjawab, secara langsung peserta didik dapat melihat berbagai elemen utama sekaligus berbagai prinsip dalam sebuah disiplin yang sedang dikajinya. Biasanya, project-based learning ini dilakukan pada SMK atau sekolah menengah kejuruan. Karakteristik dari project-based learning diantaranya: 1. Peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. 2. Adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. 3. Peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. 4. Peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan. 5. Proses evaluasi dijalankan secara berkelanjutan. Selanjutnya, keenam, peserta didik secara berkala melakukan refleksi atau aktivitas yang sudah dijalankannya. 7. Produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif. 8. Situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. 9. Peran instruktur atau guru dalam pembelajaran berbasis proyek ini sebaiknya sebagai fasilitator, pelatih, penasehat, dan perantara untuk mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan daya imajinasi, kreativitas, dan inovasi dari siswa. Terdapat pula hambatan dari project-based learning ini, diantaranya memerlukan banyak waktu karena memerlukan problem solving yang kompleks, masih ada pengajar yang belum mengerti teknologi, menambah biaya untuk memasuki sistem baru, dan banyaknya peralatan sehingga menambah penggunaan daya listrik. Saran yang tepat untuk melaksanakan project-based learning ini yaitu menggunakan tim teaching dan membuat sistem pembelajaran secara teoritis, belajar secara mandiri, diskusi, dan presentasi agar tidak monoton.
Kelebihan yang dimiliki project-based learning diantaranya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, meningkatkan motivasi belajar, peserta didik lebih aktif, kolaboratif, dan komunikatif, terampil mengorganisasikan dan mengelola sumber, lalu membuat suasana dan pengalaman belajar yang menyenangkan. Terdapat pula kekurangan dari project-based learning diantaranya peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi. Dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan ketika topik yang diberikan kepada tiap kelompok berbeda. Lalu ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Terdapat pula langkah-langkah operasional dari project-based learning. Pertama yaitu penentuan pernyataan mendasar atau start with the essential questions, di mana pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. Contohnya mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi yang secara mendalam. 2 yaitu mendesain perencanaan proyek atau design a plan for the project, di mana perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pengajar dan peserta didik sehingga peserta didik diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Nah, maka di situ dibuat perencanaan proyek. Ketiga, menyusun jadwal, di mana aktivitas tersebut dibagi menjadi tahap-tahap berikut, yaitu membuat timeline untuk menyelesaikan proyek, membuat deadline penyelesaian proyek, membawa peserta didik agar merencanakan cara yang baru, membimbing peserta didik ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek, meminta peserta didik untuk membuat penjelasan atau alasan tentang pemilihan suatu cara. Selanjutnya, yang keempat, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek atau monitor the students at the progress of the project, di mana monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain, pengajar berperan menjadi mentor bagi aktivitas para peserta didik. Agar mempermudah proses monitoring, dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting. Lalu yang kelima, menguji hasil atau assess the outcome. Pada penilaian dilakukan untuk membantu pengajar dalam mengukur capaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta didik, membantu pengajar dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Lalu yang terakhir, yang keenam, mengevaluasi pengalaman atau evaluate the experience. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Pengajar dan peserta didik mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerjanya selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru atau new inquiry untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran. Lalu yang keenam adalah problem-based learning. Problem-based learning ini dirancang masalah-masalah yang menuntut peserta didik mendapat pengetahuan penting. Merupakan pendekatan pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Nah, dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berbasis masalah, peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah di dunia nyata atau real world. Strategi menggunakan problem-based learning itu ada 5, yaitu permasalahan sebagai kajian, permasalahan sebagai penjajakan pemahaman, permasalahan sebagai contoh, permasalahan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses, permasalahan sebagai stimulus aktivitas autentik. Problem-based learning memiliki gambaran seperti berikut, di mana guru sebagai pelatih berperan sebagai asking about thinking, memonitor pembelajaran, probing, menjaga agar peserta didik terlibat, mengatur dinamika kelompok, dan menjaga keberlangsungannya proses. Nah, di sini peran peserta didik sebagai problem solver, di mana peserta yang aktif terlibat langsung dalam pembelajaran dan membangun pembelajaran.
Lalu, masalah di sini berperan sebagai awal tantangan dan motivasi, di mana menarik untuk dipecahkan dan menyediakan kebutuhan yang ada hubungannya dengan pelajaran yang dipelajari. Tujuan dan hasil problem-based learning diantaranya 1. Keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah. 2. Pembelajaran berbasis masalah ditujukan untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. 3. Pemodelan peranan orang dewasa. 4. Menghubungkan gap antara pembelajaran sekolah formal dengan aktivitas mental yang lebih praktis yang dijumpai di luar sekolah. Berikut ini aktivitas-aktivitas mental di luar sekolah yang dapat dikembangkan. Mendorong kerjasama dan menyelesaikan tugas. 6. Memiliki elemen-elemen magang. Hal ini mendorong pengamatan dan dialog dengan yang lain sehingga peserta didik secara bertahap dapat memiliki peran yang diamati tersebut. Melibatkan peserta didik dalam penyelidikan pilihan sendiri yang memungkinkan mereka menginterpretasikan dan menjelaskan fenomena dunia nyata dan membangun femanya tentang fenomena tersebut. Yang ke-8, pembelajaran pengarahan sendiri atau self-directed learning. Pembelajaran berbasis masalah berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus dapat menentukan sendiri apa yang harus dipelajari dan dari mana informasi harus diperoleh di bawah bimbingan guru. Pendekatan problem-based learning diantaranya adalah kurikulum, responsibility atau tanggung jawab, realisme, autonomi, keterampilan umum, active learning, umpan balik atau feedback, driving questions, constructive investigations. Kelebihan yang dimiliki problem-based learning diantaranya belajar semakin bermakna, meningkatkan kemampuan internal seperti komunikasi, berorganisasi, dan lainnya, mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan, memiliki kecocokan terhadap konsep inovasi pendidikan bidang keteknikan. Nah, konsep inovasi bidang keteknikan itu diantaranya peserta didik memperoleh pengetahuan atau basic science, peserta didik belajar secara aktif dan mandiri atau student-centered, peserta didik mampu berpikir kritis dan mengembangkan inisiatif. Lalu ada langkah operasional implementasi problem-based learning. 1. Pendefinisian masalah atau defining the problem. Dalam langkah ini, fasilitator menyampaikan skenario atau permasalahan dan dalam kelompoknya, peserta didik melakukan berbagai kegiatan. Nah, pertama dilaksanakan brainstorming yang dilaksanakan dengan cara semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Setiap anggota kelompok ini memiliki hak yang sama dalam memberikan dan menyampaikan ide dalam diskusi, serta mendokumentasikannya secara tertulis pendapat masing-masing dalam kertas kerja. Nah, lalu yang kedua adalah pembelajaran mandiri atau self-learning. Setelah mengetahui tugasnya, masing-masing peserta didik mencari sumber yang dapat memperjelas isu yang sedang diinvestigasikan. Nah, sumber yang dimaksud ini dapat dalam bentuk artikel tertulis yang disimpan di perpustakaan, halaman web, atau bahkan pakar dalam bidang yang relevan. Nah, tahap investigasi ini memiliki dua tujuan, yaitu 1. Agar peserta didik mencari informasi dan mengembangkan pemahaman yang relevan dengan permasalahan yang telah didiskusikan di kelas, dan 2. Informasi dikumpulkan dalam satu tujuan, yaitu dipresentasikan di kelas dan informasi tersebut haruslah relevan dan dapat dipahami. Selanjutnya, ada yang ketiga, yaitu pertukaran pengetahuan atau exchange knowledge. Setelah mendapat sumber untuk keperluan pendalaman materi dalam langkah pembelajaran mandiri, selanjutnya pada pertemuan berikutnya, peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk mengklarifikasi capaiannya dan merumuskan solusi dari permasalahan kelompok. Pertukaran pengetahuan ini dapat dilakukan dengan cara peserta didik berkumpul sesuai kelompok dan fasilitatornya. Nah, yang keempat adalah penilaian atau assessment, di mana penilaian dilakukan dengan memadukan 3 aspek pengetahuan atau knowledge, kecakapan atau skill, dan sikap atau attitude. Penilaian terhadap
penguasaan pengetahuan yang mencakup seluruh kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan ujian akhir semester atau UAS, ujian tengah semester atau UTS, kuis, PR, dokumen, dan laporan. Selesai dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya Fadila Nuranfa Putri akan menjelaskan mengenai integrated learning. Jadi, apa itu integrated learning? Integrated learning, atau yang dalam bahasa Indonesia berarti pembelajaran terpadu, merupakan pendekatan belajar mengajar yang memperhatikan serta menyesuaikan dengan tingkat perkembangan anak didik, atau yang disebut dengan developmentally appropriate practical. Integrated learning memiliki beberapa prinsip. Prinsip yang pertama yaitu prinsip penggalian tema, di mana tema hendaknya tidak terlalu luas, sehingga mudah dipadukan dengan berbagai bidang studi. Lalu tema harus bermakna. Artinya tema ini yang dipilih untuk dikaji itu harus memberikan bekal bagi siswa untuk ke tahap pembelajaran yang selanjutnya. Selanjutnya yaitu tema disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis anak. Lalu tema juga harus mempertimbangkan kurikulum yang sedang berlaku. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip pelaksanaan terpadu. Pada prinsip ini, guru hendaknya jangan menjadi single actor atau guru itu jangan sampai mendominasi pembicaraan dalam proses belajar mengajar. Jadi harus adanya interaksi sehingga yang diajar atau siswanya itu juga dapat berpartisipasi secara aktif selama proses belajar mengajar. Lalu pemberian tanggung jawab yang jelas di dalam suatu kelompok. Lalu guru juga perlu akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam proses perencanaan. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip evaluatif atau prinsip evaluasi. Jadi di sini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengevaluasi diri, di mana guru juga harus mengajak siswa dalam pengevaluasian diri dalam perolehan belajar. Yang keempat yaitu prinsip reaksi. Nah, pada prinsip ini guru dituntut agar mampu merencanakan serta melaksanakan pembelajaran sampai tercapainya tujuan pembelajaran tersebut. Baik, selanjutnya yaitu ciri-ciri dari integrated learning. Di sini sudah saya cantumkan ada beberapa poin, ada 6 poin ya. Mengenai ciri-ciri dari integrated learning bisa dilihat langsung dan dibaca dalam PPT. Selanjutnya yaitu model-model dari integrated learning. Jadi integrated learning ini setidaknya memiliki 10 model. Yang pertama yaitu ada fragmented, di mana model ini merupakan pembelajaran konvensional yang memisahkan disiplin ilmu atas beberapa materi pelajaran, tanpa adanya usaha untuk mengintegrasikan atau menyatukan materi pelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu connected. Nah, model ini merupakan model di mana materi pelajaran tertentu dapat disatukan atau dihubungkan dengan induk materi pelajaran yang lainnya. Model selanjutnya yaitu nested, di mana nested ini merupakan pemaduan berbagai keterampilan dengan mengembangkan daya imajinasi serta berpikir logis. Selanjutnya yaitu sequence. Model ini merupakan model pemaduan topik-topik antar pelajaran yang berbeda secara paralel. Model selanjutnya yaitu shared, di mana pada model ini siswa dituntun dalam membuka wawasan serta cara berpikir yang luas dan juga mendalam. Model selanjutnya yaitu webbed. Webbed merupakan kegiatan pembelajaran yang memiliki keterkaitan materi yang secara metodologis dapat dipadukan dengan memilih serta memilah tema atau pokok bahasan. Model selanjutnya yaitu third. Nah, untuk model ini merupakan pendekatan pembelajaran yang ditempuh dengan mengembangkan gagasan pokok yang berfokus pada metakurikulum. Model selanjutnya yaitu integrated. Model ini merupakan pemaduan dari sejumlah topik mata pelajaran yang berbeda tetapi memiliki esensi yang sama. Selanjutnya yaitu immersed. Pada immerse ini merupakan pengintegrasian atau penyatuan semua data dari setiap bidang studi dengan mengaitkan gagasan-gagasan melalui minatnya.
Dan model integrated learning yang terakhir yaitu network, di mana model ini merupakan model pembelajaran yang mengendalikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru. Nah, berikut merupakan kelebihan serta kekurangan dari integrated learning. Untuk kelebihannya, salah satunya itu akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan anak. Selebihnya dapat dibaca dalam PPT. Sedangkan untuk kekurangannya itu dapat ditinjau dari berbagai aspek. Salah satunya itu dari aspek guru. Lalu ada juga dari aspek peserta didik, aspek kurikulum, aspek penilaian, serta suasana belajar. Dapat dibaca langsung dan dilihat dalam PPT. Baik, selanjutnya yaitu e-learning. E-learning atau kependekan dari electronic learning merupakan sebuah proses pembelajaran yang menggunakan media elektronik, khususnya internet, sebagai sistem pembelajarannya. Nah, aktivitas e-learning menurut Clark and Mayer itu terbagi atas dua, yaitu sinkronus dan asinkronus, yang mana ditinjau dari perbedaan waktu serta tempat. Untuk sinkronus, ini merupakan aktivitas e-learning yang mana pengajar dan yang diajarnya ini berada di waktu yang sama. Contohnya, penggunaan video conference, chatting, serta video real time. Sedangkan asinkronus itu kebalikannya, yaitu merupakan aktivitas e-learning yang mana kegiatannya ini antara pengajar dan yang diajar itu berada pada waktu yang berbeda. Contohnya, mengirim atau menyediakan materi ajar, aktivitas dalam forum, blog atau wiki, dan sebagainya, yang mana dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, berikut ini merupakan manfaat e-learning menurut Pranoto dan kawan-kawan. Dapat dilihat langsung dan dibaca dalam PPT. Selanjutnya yaitu jenis dari e-learning. Yang pertama itu ada CBT atau Computer Based Training, dan lanjutan dari CBT yaitu Web Based Training. Nah, jenis e-learning ini didasari oleh teknologi informatika yang digunakan serta dikelompokkan berdasarkan basis teknologinya. Nah, ini merupakan kelebihan serta kekurangan dari e-learning. Untuk kelebihannya sendiri, e-learning ini lebih efisien waktu, dan juga bahan ajarnya itu lebih mudah diakses lewat internet. Sedangkan untuk kekurangannya, e-learning membuat berkurangnya interaksi sosial secara langsung, serta pada beberapa peserta e-learning itu cenderung menjadi malas. Selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai discovery learning. Discovery learning yaitu adalah sebuah proses belajar yang tidak disajikan suatu konsep dalam bentuk final. Tetapi siswa dituntut untuk mengorganisasi sendiri cara belajarnya dalam menemukan sebuah konsep. Menurut Akin Bobola dan juga Afolabi tahun 2010, pendekatan discovery melibatkan siswa dalam kegiatan pemecahan masalah, belajar mandiri, berpikir kritis, dan pemahaman serta belajar kreatif. Jadi, untuk discovery learning yaitu sebuah konsep mengarahkan siswa untuk menemukan secara mandiri pemahaman yang harus dicapai dengan bimbingan dan juga pengawasan guru. Selanjutnya, ciri-ciri dari discovery learning. Yang pertama, mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Selanjutnya adalah karakteristik dari discovery learning. Yang pertama yaitu peran guru sebagai pembimbing. Yang kedua, bahan ajar disajikan dalam bentuk informasi dan peserta didik melakukan kegiatan menghimpun, membandingkan, mengkategori, menganalisis, serta membuat kesimpulan. Yang ketiga, peserta didik belajar secara aktif sebagai seorang ilmuwan. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam menciptakan suatu discovery learning menurut Shah tahun 2004. Langkah yang pertama yaitu stimulating. Pada langkah ini, seorang guru menyediakan pertanyaan yang dapat menghadapkan siswa
pada kondisi internal yang mendorong untuk melakukan eksplorasi. Kemudian, diberikan arahan anjuran membaca buku dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan. Selanjutnya adalah problem statement. Pada tahap ini, seorang guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak-banyaknya masalah yang relevan. Kemudian, salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Pada tahap ini berfungsi untuk memberikan kesempatan siswa untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang mereka hadapi, dan merupakan salah satu teknik yang berguna dalam membangun siswa agar mereka terbiasa untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya adalah langkah collection. Pada langkah ini, seorang guru memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang mereka buat. Pada tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar atau tidaknya hipotesis dari mereka sendiri. Tahap selanjutnya adalah processing. Pada tahap ini, yaitu tahap mengolah data dan juga informasi. Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh baik para siswa baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya. Lalu hal tersebut ditafsirkan, diolah, diacak, diklasifikasikan, dan juga bila perlu dihitung. Tujuan dari tahap ini yaitu mendapatkan pengetahuan baru tentang alternatif jawaban atau penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian secara logis. Tahap selanjutnya adalah verification, yaitu pada tahap ini siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Fungsi dari tahap ini yaitu untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang mereka ajukan. Selanjutnya adalah tahap terakhir, yaitu menarik sebuah kesimpulan. Kemudian terdapat kelebihan dari discovery learning. Yang pertama, mengembangkan potensi intelektual siswa. Yang kedua, membangkitkan keingintahuan. Yang ketiga, memotivasi siswa untuk terus berusaha menemukan sesuatu yang baru. Yang keempat, melatih keterampilan memecahkan persoalan sendiri. Yang kelima, melatih siswa untuk dapat mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data sendiri. Yang keenam, memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatannya sendiri. Karena pada discovery learning, mereka diajarkan untuk menemukan suatu konsep, sehingga konsep itu akan lebih melekat pada dirinya dan juga memorinya. Kekurangan pada discovery learning yaitu 1, tidak menyediakan kesempatan-kesempatan untuk berpikir yang akan ditemukan oleh siswa, karena telah dipilih terlebih dahulu oleh guru. Yang kedua, belum memperhatikan berpikir siswa. Yang ketiga, menimbulkan asumsi bahwasannya ada kesiapan pikiran untuk belajar. Yang keempat, kurang efisien untuk pembelajaran dalam jumlah siswa yang banyak. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan juga kekurangan dari kelompok 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.